إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته من الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين وإلى جميع المقربين ثم إلى سلطان أشد القدر ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ومغاربها إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا بالشفاعة صلى الله عليه وسلم على كل نية صالحة غفر الله ذنوبهم لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat 38. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita sama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnya. Berikut ini kita akan lanjutkan pada surah Ali Imran ayat 38. Dicontohkan kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هنالك دعا زكريا ربه Huna itu dua harokat, da'a dua harokat, Zakaria dua harokat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan
طيبة من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Nah, silakan Pak, coba. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Iyanya panjang. Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Diulang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Min ladunka itu nunnya kekap. Ladung bunyinya ladung, ng ladung. Min ladunka qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada kalimat ad-du'a di sini karena berakhiran huruf hamzah terakhir pada mad arid lisukun ini, jadi cara bacanya di penghujung itu agak naik, Pak ya. Doa gitu. Agak ditekan hamzahnya sedikit. Ini bisa dikatakan dengan naber namanya, mad arid sukun. Cara bacanya. Innaka sami'ud du'a. Seperti itu. Innaka sami'ud du'a. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. enggak. فنادته الملائكة وهو قائم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب. Terus lanjut. Anna Allah yubashshiruka biyahya. Anna Allah yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Terus qala rabbi atayakun. Anna yakunu li.
ربي أنى يكون لي قال ربي أنى يكون Nanya panjang. Anna yakunu li. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد Lanya panjang. ولا غلام وقد بلغني الكبر والمرض Akir. وامرأتي عاقر Pendek. Akir. والقمرة Akir. Kada قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Nah, sama ya dengan sami'ud du'a ma yasha. Oke. Ganti, silakan. Qala rabbi alli. Cukup, Kak? Cukup. Ganti ini. Nah. Qala rabbi alli ayat. Qala ayatuka alla yukallima. Tuh. Qala ayatuka alla tukalliman nasa. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamil Illa ramza. Waskur rabbaka kasiran Wasabbih asyi wal وسبح بالعشي والإبكار terus وإذ قالتil malaikatu ya Maryamu Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qanati li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim terus ulang ma kunta ladaihim yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam kama kunta ladaihim yahtasimun. Nah, cukup. Berikutnya silakan. Qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin Ismuhul Masihu Isa bnu Maryam
وجيعا في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Terus wayukallimu, lanjut. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. Diulang, idza qada إذا قضى أمرا فإنما يقول له kun fayakun. Oke, cukup. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pertanyaan, Pak? Yang mau ditanyakan? Tak ada. Mengaji di rumah itu minimal sehari 1 juz. Sempat? Tak sempat ya. Kalau bisa, begitulah kata guru dulu. Gimana? Sehari 1 juz, bulan depan khatam. Kalau bisa sehari itu 1 juz. Tak bisa itu 5 lembar. Tak bisa 3 lembar. Terus kurangi. Artinya bagaimana? Dalam sehari itu harus ada membaca Al-Quran Al-Karim. Melihat aja, Pak. Nah, walaupun sudah hafal misalnya, tetap afdalnya itu melihat secara langsung sambil memandang kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Afdal mana melihat dengan menghafal? Masih melihat. Ya. Hafal itu adalah bonus namanya. 1 juz kalau bisa. Tak bisa setidaknya 1 lembar, tapi ditandai. Sampai berapa, besoknya lanjut lagi. Terus lanjut. Hingga akhirnya nanti tanpa disadari 5 tahun mendatang baru khatam. Kalau dalam sehari itu hanya berapa ayat. Tapi kalau 1 juz sehari itu sebulan khatam 30 juz. Mudah-mudahan istiqamah. Tapi kita belajar tahsin ini jangan salah paham dan jangan salah kaprah. Kita belajar ini bukan mencari kesalahan orang. Karena ada yang belajar itu setelah paham sedikit dia, semua orang nggak ada yang ketika tak sama bacaannya dia neraka. neraka, sholatnya tak sah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tak sempit itu kepada hambanya memberi kesempatan ibadah. Ada di masjid itu ketika imamnya itu dia kabur. Ya. Karena merasa tak sah, bacanya kurang pas. Nah. Bahkan pernah suatu ketika sholat mendirikan sendiri Pak di belakang bertiga ini. Yang di sini sholat berjamaah, di situ mendirikan lagi sholat. Nah, itu berarti itu sebenarnya bukan keterkaitan apa-apa
melainkan hatinya tak baik. Hatinya betul rusak. Hatinya penuh hasad. Na'udzubillah min dzalik. Kalau yang paham itu dalam ilmu fikihnya bagaimana, yang namanya salah sudah batal. Kecuali hal yang sunnah-sunnah. Tahu batal, kita mau faraqah. Tapi juga yang kedua, yang imam pun juga harus paham. Kalau misalnya memang belum ada kemampuan, janganlah maju-maju ke depan. Ini jadi makmum, berikan sama yang baik. Ya pada dasarnya seperti ini. Yang paham saja dan yang fasih saja belum tentu diterima. Apalagi, nah seperti itu maksudnya. Sadis. Tapi kalau kita kembali ke ilmu tasawuf itu, ini kan sekarang kan ngetren. Nah, ketika sholat itu bukan dengan fokus ke Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah rukuknya sudah sejajar seperti papan, kan? Apakah tangannya sudah begini, kakinya sudah begini? Ya sekarang yang ngetren itu. Harus begini dari dulu sampai mati tidak selesai belajar ilmu sholatnya. Ada yang gini. Nah, iya itu salah satunya. Masa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesulit itu? Tak perlu. Yang penting sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat. Nanti kalau sudah sesuai dengan hukum Allah. Sekarang saya tak sesuai. Walaupun dia bertakbir harus begini. Kata saya setelah dipikir-pikir, susah amat mau salat kayak kalau seperti itu. Ibadah dibuat ribet. Ribet. Belum lagi bataannya. Hingga akhirnya kenapa? Di sampingnya orang yang sholat itu tak sama dengan dia, diponisnya dia tak sah sholatnya. Kemudian dia neraka, tak sesuai dengan syariat Nabi. Itu yang ngetren sekarang. Banyak firqah-firqah seperti itu. Ikutilah ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad tak bisa. Bukan pada zamannya sekarang. Nabi Muhammad sudah dulu ada sahabat, tabi'in, tabi'in hingga akhirnya ke ulama. Sekarang ini banyak tak mau ke ulama, maunya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salah hidup. Ya, sekarang mana ada Nabi Muhammad? Ya, ulama itulah yang membimbing kita. Aneh. Jadi kita belajar tahsin ini lillahi ta'ala. Tak ada tujuan apa. Kemudian semisal dikasih kelebihan, diberi pemahaman oleh Allah, alhamdulillah. Tak paham pun alhamdulillah. Karena tak ada ceritanya orang yang membaca Al-Quran itu hina karena dia tak paham. Tetap mulia. Yang manakala mungkin di saat belajar kita diberi pemahaman. Itu merupakan nilai plus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah, Pak. Mengaji ini ibadah. Tambahan ibadah. Bacaan yang terbaik, kalimat-kalimat yang terbaik di muka bumi ini adalah Al-Quran. Kadang mampu membaca Al-Quran itu berjam-jam. Ada gak? Membaca Quran berjam-jam, membaca artikel ini berjam-jam. Baca Al-Quran satu kalimat belum tentu bisa. Belum tentu ada waktu. Belum tentu ada kemampuan. Oleh sebab itu,
Kalau orang tak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, istiqomahkanlah kami untuk membaca Al-Quran. Kalau bukan pilihan Allah, dia tak bakal bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah. Bisa dibuktikan sendiri. Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran itu pilihan Allah. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'ana. Dan siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra'il Qur'ana, bacalah Al-Quran. Wa huwa min ahlillah, karena dia bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapa keluarga Allah? Yaitu qari'il Quran, yaitu orang yang sering membaca Al-Quran. Alima aw lam ya'lam, paham tak paham maknanya, bukan ke sana arahnya. Membaca kalimat yang sudah bagian dari keluarga Allah, apalagi paham dengan tafsirnya semisal. Itu yang membuat kita semangat selalu. Mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi amal tambahan, senantiasa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kemudian tujuannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dengan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.